Indonesia berada di ambang resesi ekonomi. Pemerintah tetap optimistis ekonomi akan tumbuh sehingga terhindar dari resesi. Kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi pun masih tinggi. Namun dengan lemahnya penanganan pandemi, kondisi ekonomi dikhawatirkan akan lebih buruk lagi. Lantas bagaimana jurus pemerintah menghindari krisis ekonomi? Inilah Satu Meja The Forum, jurus Jokowi melawan krisis. Saya optimis di kuartal ketiga kita akan lebih baik dari yang kuartal yang kedua. Dan kita harapkan kita ingin tumbuh positif, tapi memang ini perlu kerja keras. Kalau di triwulan ketiga saya kira masih kita melihat masih tetap negatif ya. Tapi kemungkinan akan terjadi justru di tahun 2021 itu recovery yang sesungguhnya. Meskipun tidak terlalu cepat tapi sudah mulai baik lah. Lima bulan pandemi sudah berlalu, dari krisis kesehatan sekarang negara ini diambang krisis ekonomi. Bagaimana Presiden Jokowi akan melawan krisis? Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir. Di ujung sebelah kanan Mas Tauhid Ahmad, malam Mas Tauhid, Direktur Eksekutif Indef. Di sebelah kiri saya ada juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Selamat malam, Fajrul. Bung Budiman. Kemudian ada Profesor Hendrawan Supratikno, politisi PDI Perjuangan. Malam, Prof. Hendrawan. Dan melalui sambungan Zoom ada sastrawan Agus Nur. Malam, Mas Agus. Selamat malam, Mas Budiman. Ya, baik. Sehingga kita coba memulai diskusi ini dari rilis BPS ya. Rilis BPS yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua itu minus 5,32%. Ada istilah-istilah yang sangat elit, technical recession atau apapun juga. Itulah yang menggambarkan bahwa Indonesia di ambang krisis. Saya akan mulai dari Mas Tauhid Ahmad. Jadi proyeksi banyak orang, banyak lembaga sebelum BPS merilis adalah sekitar 4,32 atau 4 sekian, dan sekarang muncul di angka 5,32. Apa yang sebenarnya Anda baca dari prediksi dari sejumlah lembaga yang kemudian meleset dan ternyata rilis di BPS itu lebih tinggi daripada yang dibayangkan? Ya, kalau kita melihat perbedaan gap yang cukup jauh ya, 0,3, 0,5, saya kira ini menunjukkan bahwa asumsi yang dibangun oleh banyak kalangan prediktor gitu itu agak berbeda jauh dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Artinya dengan kondisi bahwa minus 5,3 jauh lebih besar, itu menunjukkan masyarakat itu jauh lebih buruk kondisinya dari apa yang kita bayangkan. Nah, ini yang menurut kami memang ada problem-problem yang tidak terbaca dengan apa yang dikemukakan oleh banyak pihak, termasuk bayangan bagaimana pemerintah bisa membangkitkan situasi pada triwulan kedua 2020 yang dengan beragam program maupun beragam itu kebijakan. semata-mata karena memang pemerintahnya atau tidak cukup siap sehingga pemburukan secara ekonomi lebih cepat terjadi di masyarakat, atau gimana Bung Tauhid lihat? Ya, saya melihat pertama jelas kalau kesiapan saya kira pada kondisi ini tidak semua negara memang siap menghadapi situasi. Dua isu, pertama adalah soal kesehatan, yang kedua ekonomi dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua sesungguhnya kecepatan melakukan respon terhadap persoalan. Nah, ini yang saya kira kalau kita lihat pandemi dari Februari, Maret itu sudah terjadi, sedangkan kalau kita lihat stimulus efektif itu di bulan Juni gitu ya, ketika perpres soal implementasi ini relatif terlambat. Jadi saya melihat dari situ saja sudah kelihatan bahwa memang ada hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan lebih dini untuk mencegah situasi ekonomi jauh lebih buruk begitu. Ini kalau bisa nggak dijelaskan sebelah real, ini kan istilah technical recession, Ya, resesi minus 5,32, lalu kontraksi, ini kan bahasa-bahasa elit ya, bahasa-bahasa elit yang dimengerti oleh para ekonom, para pemain bursa atau apapun juga. Dampak yang paling konkret yang dihadapi oleh masyarakat bawah sebetulnya apa resesi minus 5,32 itu? Ya, saya kira begini, pada saat ini masyarakat punya penghasilan 100.000. Oke. Pada periode berikutnya, kuartal berikutnya dia tahu-tahu realnya
harganya berkurang tinggal 80.000. Berikutnya tinggal 60.000. Jadi karena penghasilan yang didapat mereka secara real itu berkurang. Ini yang menurut kami itu yang terjadi dengan ekonomi kita secara umum kalau kita bandingkan pada tahun yang lalu. Jadi ada kehilangan pendapatan yang dirasakan oleh masyarakat sehingga mereka tidak mempunyai daya beli sesungguhnya. Karena itu mereka merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik untuk makanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, baik. Kita coba lihat ya hasil survei dari Litbang Kompas soal bagaimana penurunan pendapatan itu terjadi secara real di tengah masyarakat. Dari apakah memang alami penurunan pendapatan selama pandemi COVID-19, yang menjawab iya itu 65,2%. Mengatakan mengalami penurunan pendapatan, yang mengatakan tidak itu 34,1%. Artinya hampir sepertiga, 2/3 ya, 2/3 dari masyarakat itu mengalami penurunan pendapatan tadi akibat ekonomi yang terkontraksi. Lalu kemudian dari SMRC dipotret juga ya, pertanyaan apakah kondisi keadaan ekonomi rumah tangga saat ini yang mengatakan lebih buruk 60% ya, 60% lebih buruk. Kemudian yang jauh lebih buruk 8,8%, yang mengatakan jauh lebih baik 2%, yang mengatakan lebih baik 10,5%, yang tidak ada perubahan 18,4%. Nah, itulah gambaran yang dipotret oleh dua lembaga survei, baik Litbang Kompas maupun oleh SMRC. Prof. Hendrawan, jadi gimana Prof sebagai anggota DPR dari PDI Perjuangan melihat dua survei yang mengatakan memang masyarakatnya memang makin berat, ya, pendapatannya makin berkurang. Apa yang respon terhadap kondisi real masyarakat berkaitan dengan apakah ada yang salah dari kebijakan ekonomi presiden atau apa? Setiap hari kami menerima masukan dari lapangan ya, karena kami kan juga mempunyai tenaga ahli, staf yang bertugas di lapangan. Kemudian ini kebetulan hari ini juga datang 2 orang kepada kami, yang satu bekerja di sport center. Jadi dia mempunyai kafe kecil di sport center, dan sport centernya kan tutup. Itu sebabnya dia tidak bekerja lagi. Terus satu lagi bekerja di biro travel. Dan biro travel sekarang kita semua tahu merumahkan karyawannya dan diberi pendapatan yang besarnya hanya 1/10 dari pendapatan normal. Itu memang betul, jadi artinya penurunan pendapatan. Artinya dua survei itu memang memotret kondisi real ya? 2 orang yang datang di ruangan saya hari ini. Ya. Jadi survei tadi saya kira betul, itu sebabnya program-program pemerintah saat ini kan sangat agresif ya untuk memelihara daya beli masyarakat. Semua ini kan praktis sudah direlaksasi. Ya. Jadi arah kebijakannya sudah benar. Hanya memang efektivitas kebijakan ini yang perlu kita tingkatkan terus. Kenapa efektivitasnya harus ditingkatkan? Karena misalnya relaksasi untuk UMKM mensyaratkan NPWP misalnya, sehingga banyak teman-teman di sektor informal yang tidak bisa memanfaatkan. Terus kemudian ini ada rencana pemberian bantuan 600.000 untuk tenaga kerja, tapi disyaratkan mereka yang masuk BPJS ketenaga kerjaan. Dan kita semua tahu banyak perusahaan yang tidak memasukkan karyawannya terdaftar di BPJS ketenaga kerjaan. Karena kalau itu didaftarkan kan mahal untuk struktur biaya perusahaan. Jadi hal-hal seperti ini yang tentu relaksasinya harus betul-betul misalnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK itu kan prinsipnya one size fits all. Satu kebijakan untuk semua kondisi. Padahal kan berbagai industri kondisinya berbeda-beda. Jadi hal-hal seperti ini yang harus diskresi harus lebih besar diberikan kepada mereka yang di bawah. Oke, baik, saya tanya kepada Agus Nur. Gus, jadi kalau Agus lihat, berarti tadi kalau dua surveinya Litbang Kompas dan SMRC memang pendapatan berkurang, dan tapi Pak Hendrawan tadi juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah mencoba untuk menaikkan daya beli masyarakat. Kalau Agus lihat, apakah juga mengalami dari korban penurunan pendapatan itu, Gus? Pastilah. Pasti. Tapi ini persoalannya di masyarakat bawah, terus saya kira bukan soal daya beli, yaitu lebih ke daya tahan. Daya tahan. Nah, artinya begini, ada tingkat kepercayaan pada pemerintahan Jokowi itu memang masih tinggi. Nah, tapi seberapa lama tingkat kepercayaan itu bertahan, itu yang saya kira lebih kritis. Misalnya begini, banyak kawan-kawan yang biasanya rela, ikhlas, tidak bersuara kritis, katakanlah, karena masih
membayangkan mampu bertahan. Oke, sebentar, Mas Agus. Ini Gus, suaranya agak terputus-putus ya, biar diperbaiki dulu. Bung Fajrul. Jadi gimana? Ini kalau Agus Nur tadi mengatakan daya tahan ya, seberapa tahan kemudian masyarakat bisa mengalami krisis yang begitu panjang meskipun masih percaya dengan Presiden Jokowi gitu loh. Ya, pertama ini belum resesi. Tadi Budiman sudah menyebut resesi kan. Belum resesi ya. Definisi sebenarnya kalau sudah 2 kuartal berturut-turut. Ya itu elit lah. Enggak, elit. kalau 2 kuartal berturut-turut itu baru ya technical recession ya. Betul. Okay. Nah, ini kan sebenarnya kita berharap bahwa dan kita bekerja sangat keras agar di kuartal ketiga ini setidaknya bisa 0, atau sebenarnya. Jadi sudah tidak negatif kita harapkan. Tapi yang kemudian yang penting sebenarnya gini, kami mengucapkan terima kasih ya Budiman sebesar-besarnya atas kepercayaan dari masyarakat. Baik melalui survei Kompas di mana menyebutkan bahwa langkah Presiden Jokowi itu membentuk komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional itu kan 71%. Artinya kami menjaga managing the trust dan kepercayaan ini betul-betul sudah bisa berjalan. Kemudian yang kedua dibantu juga tapi dengan nantilah itu akan dibahas. Tapi karena ini penting buat kami masyarakat ini loh. Buat kami nanti akan dibahas di segmen kedua soal komite. Tapi soal bagaimana merespon soal penurunan pemburukan ekonomi di masyarakat. Oke. Yang kedua karena SMS juga mengatakan 79% percaya bahwa Presiden bisa membawa ini keluar. Jadi menurut kami bahwa melalui kepercayaan publik inilah sebenarnya pembicaraan kita malam ini bisa beranjak. Pertama, kita bicara tentang krisis. Apapun yang kita bicarakan pada hari ini, tahapannya kan atau point of view-nya kan harus jelas ekonominya ekonomi krisis. Ya kan? Jadi sebelum krisis kondisi kita kan baik-baik saja. Rata-rata kan perekonomian kita tumbuh sekitar 5%. Nah ini baru di kuartal kedua 2020 minus 5,32. Nah, kalau mau menyahut tadi, kalau kita melihat kembali catatan dari BPS, sebenarnya yang paling dalam kan memang transportasi. Dan perdagangan. Tentu udara yang paling gawat minus sampai 80%. Nah ini tetap tumbuh nih misalnya seperti pertanian, komunikasi 16,24, Infocom, pengadaan air dan segala macam. Nah artinya kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh Presiden ini kan berada kebijakannya jelas. Kebijakannya clear bahwa kita ingin membawa yang belum jelas kuartal ketiga itu harus tidak lagi masuk ke dalam kondisi negatif. Polisinya jelas. Resesi. Problemnya di mana? Kita menolak resesi. Kita menolak resesi. Problemnya jelas. Kita melihat bahwa dalam sejak 2 Maret kemarin kita harus bergerak dalam satu lembaga yang tunggal. Makanya dibentuk komite. Bahwa kesehatan dan pemulihan dan transformasi ekonomi itu harus itu yang akan ditempuh oleh Presiden Jokowi. Itu yang ditempuh oleh Presiden Jokowi. Jadi kesehatan dan ekonomi, tapi elaborasinya setelah jeda berikut ini.